Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Dewi Faiza dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Poin A. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Kondisi umum kota Madinah. Madinah terletak di sebelah utara kota Mekah dan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Arab Saudi. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Ada yang berpendapat nama Yasrib berasal dari bahasa Ibrani atau Aram. Pendapat lain menyebutkan Yasrib merupakan sebutan bagi orang-orang Arab Selatan. Madinah juga dikenal dengan Madinah An-Nabi atau kota Nabi atau Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Kondisi tanah kota Madinah dikenal subur. Di Madinah terdapat oase-oase yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, penduduk kota ini selain berdagang dan berternak, mereka bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah terdiri atas berbagai suku dari keturunan bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab tinggal di Yasrib terdiri atas penduduk setempat dan pendatang dari Arab Selatan yang pindah ke Yasrib karena pecahnya bendungan Ma'arib. Persoalan yang dihadapi masyarakat Yasrib pada saat itu adalah tidak ada pemimpin yang mengayomi mereka. Saat itu hanya ada pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh. Suku di Madinah yang paling kuat dan berani adalah suku Aus dan Khazraj. Akibat perebutan pengaruh tersebut, sering terjadi peperangan antar suku, baik antara suku Aus dan suku Khazraj maupun suku-suku lain. Meskipun demikian, penduduk Yasrib tidak sekeras dan sekejam penduduk Mekah. Mereka masih memiliki kebiasaan tolong-menolong antar sesama, bahkan dengan para pendatang. 2. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mengadakan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan tersebut tertulis pada kertas sahifah yang digantungkan di dinding Ka'bah. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 621 Masehi, 13 penduduk Madinah menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam dan mematuhi ajaran Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqobah I. Pada tahun 622 Masehi, 73 penduduk Madinah atau suku Aus dan Khazraj yang datang ke Mekah dan berikrar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam dan berjanji akan membela serta melindungi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqobah II. Wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah tercantum pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. B. Kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 1. Hijrah ke Taif. 2. Menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. 3. Perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah. 4. Isra Mi'raj. 5. Bai'ah pertama. 6. Bai'ah kedua. 7. Permulaan hijrah. 8. Usul membunuh Nabi Muhammad SAW oleh Darul Nadwah atau kaum Quraisy. 9. Bertolak dari Mekah. 10. Di Gua Sur selama 3 hari. 11. Bertolak dari Gua Sur ke Yasrib atau Madinah. 12. Singgah di Kuba selama 4 hari. 13. Sampai ke Yasrib atau Madinah. 3. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, memelopori penyusunan piagam Madinah, membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah, menciptakan toleransi beragama, pembinaan akidah dan ibadah, perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan, perbaikan di bidang pertahanan dan politik, pembangunan bidang ekonomi. Poin B. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Ta'aruf saling mengenal satu sama lain, tafahum saling memahami satu sama lain, ta'awun menjalin kerjasama dalam kebaikan, takaful saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. 2. Menjaga kerukunan umat. Nabi Muhammad SAW berusaha menjaga kerukunan umat saat berdakwah di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dan mencontohkan toleransi saat di Madinah. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi diberi kebebasan dan dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Mereka hidup berdampingan dalam suasana damai, rukun, dan saling menghargai. Perintah menjaga kerukunan dan persatuan dijelaskan dalam ayat Quran Surat Al-Imran ayat 103. 3. Kerja keras dan tawakal. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami cobaan sangat berat dalam perjuangan dakwah. Mereka tidak pernah berputus asa. Dengan semangat tinggi, mereka bekerja keras menata dan membangun masyarakat Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengimbangi kerja keras dengan bertawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi segala tantangan. 4. Bersikap toleran kepada sesama. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW menghormati agama yang mereka anut dan tidak memaksa masuk Islam.
Nabi Muhammad SAW memberi kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Dasar-dasar toleransi pemerintahan Islam telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah. Toleransi merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan bertoleran terhadap pilihan setiap orang untuk beriman atau kafir. Toleransi antar umat beragama dalam batasan muamalah, yaitu batas-batas hubungan kemanusiaan dan tolong-menolong. Contohnya hubungan jual-beli, saling membantu membenahi rumah yang rusak, dan bersama-sama membangun jalan. 5. Mengembangkan dakwah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat aktif berdakwah kepada keluarga dan penduduk yang belum memeluk agama Islam. Selain itu, mereka mengamalkan ajaran Islam dengan baik melalui budi pekerti dan perilaku yang menarik hati orang-orang yang belum memeluk Islam. Ketertarikan tersebut tidak jarang menyebabkan mereka masuk Islam. Dakwah menjadi jalan bagi setiap muslim untuk berinteraksi dengan orang lain. Dakwah dalam konteks ini tidak berarti kita harus berbicara dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga berdakwah dengan budi pekerti dan perilaku yang baik. Dakwah dapat kita lakukan dengan menampilkan diri sebagai sosok muslim yang baik. Dengan menampilkan diri sebagai muslim yang baik, misalnya selalu menepati janji dan menghargai orang lain, kita telah menunjukkan kepada orang lain tentang keindahan Islam. 6. Membangun jiwa mandiri. Jiwa mandiri merupakan dasar pembangunan ekonomi dan sosial bagi setiap manusia. Tanpa jiwa yang mandiri, seseorang akan sulit berinteraksi dengan sesama. Selain itu, roda perekonomian seseorang tidak akan berjalan dengan baik. Membangun jiwa mandiri inilah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat. Dalam rangka membangun jiwa mandiri, Nabi Muhammad SAW menekankan hasil terbaik yang dinikmati oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW antara lain. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram, persatuan dan saling menghormati antar agama, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Terciptanya hubungan yang kondusif. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.